Welcome to my channel. Salam sehat teman-teman semua, selamat hari Sabtu, happy weekend juga buat kalian pecinta tim nasional Indonesia khususnya ya. Dan juga gue mau bilang terima kasih buat kalian yang selalu mendukung, memantau channel ini, memberikan masukan, memberikan kritik, dan seterusnya. Sehingga channel ini mudah-mudahan terus berkembang dan juga bisa menjadi referensi dalam mengikuti, mengupdate perkembangan tim nasional Indonesia. Langsung aja tanpa berlama-lama, di edisi kali ini, di edisi weekend ini gue ingin fokus 100% membahas soal suatu informasi atau kabar yang gue yakin sebagian besar dari kalian sudah mendengar. Jadi pelatih Sintayong resmi diperpanjang kontraknya sampai 2027. Ini bisa kita lihat dari unggahan yang dilakukan di sosial media Instagram pribadi dari Pak Erick Thohir, Ketua Umum PSSI, di mana mereka terlihat bersalaman, dan ini juga sebenarnya membuat kita semua nyaman ya, karena selama ini kita menunggu-nunggu, tidak sabar, agak sedikit gusar, dak-dikduk terkait dengan perpanjangan kontrak Sintayong yang sejatinya akan berakhir akhir bulan ini. Nah, tapi sebelum kita melihat juga bagaimana impact dari perpanjangan kontrak Sintayong ini bersama timnas Indonesia, tentunya seperti apa nanti persiapan, seperti apa nanti kira-kira wajah sepak bola kita dalam 3 tahun ke depan di bawah Sintayong, gue mengajak kalian sedikit bernapak tilas ya, atau mundur ke belakang, flashback ya, bagaimana kita sempat bingung ya, sempat gusar juga gimana nih situasi perpanjangan kontraknya. Tapi sebenarnya dalam beberapa video yang gue bedah, ini juga untuk menjawab kepenasaran kita semua, kalian semua, ada beberapa indikasi yang sudah gue paparkan sebenarnya menuju kepada arah tersebut ya. Yang pertama adalah soal tidak adanya nama Sintayong di list calon pelatih Korea Selatan ya, karena ini sempat juga mengapung. Gue juga nggak ngerti ya, Pak Erick Thohir ini sempat mengucapkan statement kira-kira begini: kalau ada negara lain atau tim lain yang menginginkan Sintayong, ya kita nggak bisa nahan, kira-kira seperti itu. Sebuah pernyataan yang agak kontraproduktif ya, entah disengaja atau tidak gue nggak ngerti. Yang pasti ini membuat netizen jadi bertanya-tanya. Kemudian gue cari informasinya, gue kontak teman gue yang di Korea, jurnalis juga, dan ini mengatakan tidak ada nama Sintayong di sana. Yang ada justru 2 nama, Myongbyo sama siapa gitu ya, gue lupa namanya. Jadi tidak ada nama Sintayong. Yang kedua adalah, ini lebih kuat lagi ya, pernyataan statement yang clear dan jelas dari Pak Sumarji sebagai ketua BTN dan juga manajer timnas saat gue temui di drawing kualifikasi third round di Kuala Lumpur kemarin tanggal 27. Saat itu beliau mengatakan kira-kira seperti ini cara dia menyampaikan. Ya akan segera ditandatangan, mungkin dalam 1-2 minggu. Nah, itu kan cukup jelas ya. Karena sebagai ketua manajer timnas dan juga ketua BTN pasti ucapannya tidak main-main. Nah, yang ketiga adalah salah satu asisten pelatih, gue lupa yang namanya siapa. Gue ngelihat ada di sana sebenarnya, tapi itu gue nggak ngeh. Tapi ya itu kan juga memberikan indikasi ya, bahwa kalau Sintayong tidak tetap diperpanjang, mana mungkin asisten pelatihnya juga hadir di situ gitu ya. Nah, tapi ya udahlah, kita mensyukuri bahwa Sintayong sudah firm memperpanjang kontraknya membesut tim nasional Indonesia sampai 2027. Nah, tentunya ini menarik untuk kita bahas, seperti apa kira-kira impactnya, seperti apa nanti perjalanan tim nasional kita yang mungkin akan bisa kita gambarkan di bawah komando Sintayong ya. Tapi yang pertama tentunya ini akan menjadi rekor ya, karena rekor menjadi pelatih terlama tim nasional Indonesia dalam sejarah. Jadi menggeser Peter Witt, pelatih asal Britania Raya yang membesut tim nasional Indonesia itu dari tahun 2004 sampai 2007. Jadi kurang lebih 3 tahun, meskipun saat itu juga ya mesti kita akuin tidak terlalu banyak perubahan. Ya mungkin karena apa yang dilakukan oleh Sintayong itu tidak dilakukan oleh Peter Witt, yaitu potong generasi atau cutting generation. Nah, ini yang agak sedikit kontroversi awal-awalnya, tapi gua rasa di sini menunjukkan bahwa komitmen dan keseriusan, dan juga dia benar-benar menyelami sepak bola kita. Jadi bukan hanya ngomong, bukan hanya membual, tapi dia lakukan. Dia tahu persis, dia diagnosa masalahnya di mana, kemudian dia mengambil sebuah kebijakan. Dan setiap kebijakan itu tidak akan pernah memuaskan semua pihak. Ya, sehingga pelan-pelan ya pemain-pemain kita dengan segala hormat yang senior, yang dia rasa juga kurang memberikan impact dan juga mungkin attitude-nya kurang, itu di-cut. Ya, tapi ada beberapa yang disisakan. Ya, awal-awal Sintayong masih memanggil Irfan Bahdim, masih memanggil Farudin Arianto,
bahkan Lily Pali, tapi kemudian pelan-pelan itu diganti dengan yang muda, yang lebih fresh, yang lebih bisa dibentuk mindsetnya. Nah, ini yang dilakukan dan pelan-pelan akhirnya game plan dan juga taktik dan strategi yang diinginkan Sintayong itu lama-lama bisa diserap oleh pemain yang muda-muda ini, Witan, Marcelo dan lain-lain, sehingga akhirnya membentuk sebuah tim yang punya permainan yang kita lihat sendiri. Bukan hanya bisa menang, bisa melangkah jauh ke berbagai kompetisi, tapi juga bermain sangat indah. Nah, tentunya pencapaian ini harus kita hargai, harus kita support juga, dan sudah menunggu juga tentunya tantangan yang lebih besar di depan. Salah satunya kualifikasi third round, di mana kita akan berhadapan dengan literally raksasa-raksasa Asia. Jadi dengan adanya kontrak ini tentunya Sintayong juga sudah langsung bisa menyiapkan menu latihan, menu mungkin juga TC dan taktik dan strategi, bahkan juga mulai bisa mengintip pemain-pemain lawan, taktik lawan, supaya kita bisa tampil maksimal dan meraih hasil positif di third round nanti. Ini hal yang positif pertama. Kenapa? Karena kita ada, ini kan bulan Juni ini udah mau habis lah, besok udah tanggal 30. Artinya kalau kita lihat sampai dengan 5 September itu kita punya waktu bersih mungkin hanya 2 bulan. Karena akhir Agustus gua rasa kita sudah mulai kumpul para pemain, sudah mulai TC. Mungkin juga ada friendly match untuk mengompakkan para pemain. Jadi tidak banyak waktu. Jadi dengan pastikannya kontrak ini diperpanjangnya Sintayong sampai 2027, sehingga tim sudah bisa langsung bergerak menyiapkan segala-galanya. Ini hal yang pertama. Yang kedua adalah keberlanjutan game plan dari seorang Sintayong. Ya, jadi kita tidak mulai lagi dari nol. Kalau ganti pelatih, nanti ganti lagi metode pelatihan, ganti lagi gaya bermain, ganti lagi belum lagi penyesuaian dan seterusnya. Jadi ini tidak diperlukan lagi. Kita sudah langsung bisa masuk bab 3 dan bab 4 gitu ya. Dan satu momen gue juga pernah teman-teman ngobrol dengan kiper tim nasional kita Hernando Ari di bandara di Doha selepas Piala Asia Senior, dan dia mengatakan on behalf di teammate-nya dia, mewakili teammate-nya, dia bilang teman-teman juga semua sudah sangat nyaman dengan Coach Sin, sudah paham apa yang dimaui dia, dan juga para pemain itu juga sudah mulai bisa lah mengikuti instruksi dari Sintayong, walaupun tentunya belum sempurna. Jadi ini sudah langkah yang sangat maju, yang kalau sampai ganti pelatih ini ntar repot lagi gitu ya. Jadi situasinya sudah sangat kondusif. Nah, kemudian juga dari jajaran asisten pelatih ini juga mereka juga sudah tenang, dapat kepastian, sehingga mereka juga bisa support pelatih kepala mereka dengan full ya. Ini jadi suasana yang positif. Bahkan gitu kita ya penonton dan juga netizen Indonesia juga sangat senang dengan situasi saat ini. Jadi kita tidak lagi berkutat masalah kontrak Sintayong maju atau mundur begitu ya. Ini hal yang sangat positif di tengah tantangan kita yang semakin berat ya. Mungkin hanya tinggal beberapa isu aja yang masih tertinggal, seperti naturalisasi pemain dan juga khususnya Martin Paes yang saat ini masih melobi FIFA untuk menganulir katakanlah larangan Martin Paes membela tim nasional Indonesia. Tapi balik lagi ke soal Sintayong, gue rasa memang dia sangat layak untuk diberikan kontrak diperpanjang. Bahkan dalam beberapa kesempatan gue selalu bilang, gue rasa kita semua sepakat ya, digaji dia 10 miliar sebulan juga nggak apa-apa daripada uangnya, daripada untuk beli Ferrari para koruptor, ya kan gitu kan. Jadi nggak apa-apa, karena komitmen dia, integritas dia, itu apalagi yang mau kita tagih ya. Bayangkan nanti dulu deh, leave it alone soal rekor-rekor ataupun soal pencapaian dia di kompetisi yang diikuti oleh tim nasional kita. Tapi kita lihat bagaimana, kalian bisa bayangkan nggak, dia mengalahkan negaranya sendiri yang sedang mencatatkan rekor 10 kali melaju ke Olimpiade secara berturut-turut. Ya, dia yang menggagalkan orang Korea melalui lewat mediasinya adalah tim yang sebenarnya dianggap sebelah mata oleh banyak negara saat itu di Piala Asia U23, di underestimate, tapi kemudian dia bisa menciptakan atau kind of menyulap tim ini menjadi sangat kuat, punya karakter dan mengalahkan negaranya sendiri. Ya, coba kita bayangkan kalau kita yang seperti itu tidak mudah. Ya, kemudian juga bagaimana impact dia kepada para pemain, attitude-nya, karena ini pernah diucapkan oleh Marcelino Ferdinand langsung sama gua di Qatar waktu itu. Coach Sin itu tidak suka para pemainnya itu punya manner atau attitude yang buruk. Ya, makanya kita lihat para pemain tim nasional sekarang itu lebih menghargai lawan, kemudian juga tidak melama-lamakan waktu, tidak pura-pura sakit. Kita lihat itu salah satu karakter building yang dibangun oleh Sintayong di luar soal teknis, kemampuan individu dan strategi. Jadi banyak hal positif yang ditularkan oleh Sintayong di
level top di tim nasional kita, dan mudah-mudahan ini juga bisa menjadi catatan buat klub-klub di bawah, buat SSB, bahwa bermain bola itu seperti itu, sportif tapi juga kita punya fighting spirit dan punya game plan yang sangat bagus. Jadi layak lah menurut gua dia diberikan kontrak, dan belum lagi pencapaian tim nasional kita ketika dia datang itu peringkatnya 173 teman-teman. Kemudian saat ini gue berbicara, timnas Indonesia ada di peringkat 134. Jadi stripnya itu naik 39, sangat besar. Kemudian juga ya banyak lah rekor-rekor yang kalian semua tahu. Kita lolos ke Piala Asia U23 untuk pertama kalinya melalui kualifikasi. Kemudian juga di Piala Asia Senior kita lolos ke 16 besar untuk pertama kalinya. Kemudian juga kita lolos ke third round untuk pertama kali dalam sejarah, dan juga untuk pertama kalinya Indonesia lolos ke Piala Asia tanpa kualifikasi, karena kita tadi lolos ke third round di kualifikasi Piala Dunia, dan nanti Piala Asia akan dimainkan di Arab Saudi. Jadi selamat buat Sintayong, terima kasih sudah memberikan yang terbaik buat negara itu. Tapi kita tentunya berharap, ya kita berharap dan juga kita mendukung Sintayong untuk bekerja dengan baik bersama dengan Trisula, Pak Erick Thohir, dan juga fans, untuk kita semua sama-sama mendukung Sintayong melakukan yang terbaik supaya kita bisa melangkah sejauh mungkin di kompetisi yang kita ikutin, apakah di regional maupun juga di level Asia, bahkan kalau bisa dunia. Ya, untuk kualifikasi tertentu sendiri, ya kalau ditanya tentunya kita berharap kita bisa lolos otomatis, ya kan, kalau ditanya. Tapi kan kita tahu itu tidak mudah. Mudah-mudahan itu bisa bisa dipatahkan, ya nggak apa-apa, kita berharap itu pas-pas aja, sedang-sedang, sesuai dengan ekspektasi, sesuai dengan apa yang kita punya. Mudah-mudahan bisa lebih, itu akan menjadi bonus seperti saat di Piala Asia Senior maupun juga U23. Ya kita masih ingat, kita banyak yang agak sedikit ragu kita bisa melangkah jauh, tapi ya nggak apa-apa kalau salah. Ya mungkin kadang-kadang dengan ekspektasi yang pas-pas atau yang sesuai, kemudian ada energi ketika kita direndahkan, tapi kemudian kita bisa melangkah jauh nanti lolos ke Piala Dunia. Tapi kalaupun enggak, paling enggak masih ada posisi 3 dan 4 di kualifikasi tertentu nanti yang memungkinkan kita untuk mencoba lagi di fourth round bersama 6 tim lainnya yang akan tentunya runtuh dari grup A sampai C dari peringkat 3-4-nya ke fourth round nanti. Oke, jadi sekali lagi terima kasih buat Pak Erick Thohir, buat PSSI, buat semua pihak yang memungkinkan kita melihat tim nasional kita melaju lebih kencang lagi. Mudah-mudahan di bawah Sintayong sampai 2027. Kita nggak pernah tahu. Gue pernah bikin sebuah status, manfaatkanlah Sintayong selagi ada di sini, karena ya sooner or later gue rasa dia akan kembali ke Korea Selatan dan akan melatih Korea Selatan, karena dia punya kemampuan itu. Dan dalam beberapa kesempatan, walaupun dia tidak secara langsung mengatakan, dia sepertinya ingin punya hasrat untuk membuktikan kepada Korea Selatan dan publik bahwa mereka salah telah menendang Sintayong dari kursi kepelatihan dan bahkan melempar telur dan juga guling. Oke, terima kasih. Itu dia video gua terkait dengan perpanjang kontrak Sintayong dan apa impact-nya ke tim nasional kita dalam hari-hari ke depan dan juga tahun-tahun ke depan. Semoga bisa memberikan pandangan, insight buat kalian. Terima kasih sudah menyaksikan dan selamat berakhir pekan.